Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib, ikhwa fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Gimana kabarnya, sehat ya? Kayak mukanya masih ada muka-muka capek kerja nih. Biasanya nggak ada tidur siang ya? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Mepet ya? Nah, masih di bab malu ya? Benar nggak? Hadis yang ke-601, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Razzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, maka al-haya'u fi syai'in illa zanah. Ya. Tidaklah sifat malu ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya. Wala kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanah. Dan tidaklah kekejian ada pada sesuatu melainkan akan memburukkannya. Ya. Siapapun orang itu, kalau dia pemalu, orangnya akan jadi terlihat, karakter daripada si orang itu akan terlihat ya bagus ya. Walaupun dia mungkin ya, sopir gitu ya, sopir truk gitu contohnya, pemalu. Ada nggak sopir truk pemalu? Keutamaan sifat malu dan anjuran agar memiliki sifat malu. Sifat malu yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Malu ya, melakukan kemaksiatan atau malu melakukan yang menjatuhkan kewibawaan. Ya, ada dia sebenarnya tidak maksiat tapi menjatuhkan kewibawaan, sehingga dia malu melakukan itu. Ya. Kemudian celaan terhadap kekejian dan anjuran agar meninggalkannya. Makanya di dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan lawan dari malu itu apa? Perbuatan keji, al-fuhsyu. Al-fuhsyu itu al-fahsya. Ya. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'idu akhahu fil haya. Rasulullah sallam ya, pernah suatu kali melewati seorang lelaki yang sedang menasehati saudaranya tentang malu.
Maka Nabi SAW bersabda, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Ya, karena malu adalah bagian dari iman. Jadi saudaranya malu gitu, dinasihatin, kamu jangan jadi orang pemalu dong, jangan gini, kamu harus begitu dan begini. Contohnya begitulah. Dia nasihatin saudaranya, karena saudaranya ini pemalu. Kamu jangan pemalu banget apa gitu ya, contohnya kan. Biasa tuh, pemalu kayak anak pingitan aja gitu. Nah, Nabi mengatakan apa? Biarkan dia. Karena sesungguhnya rasa malu itu bagian daripada keimanan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah mengabarkan kepada kami, ini hadisnya mirip tapi beda jalur periwayatan. Ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Salamah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim, ya, dari Ibnu Umar. Kalau sebelumnya Salim dari ayahnya, Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, marran Nabi SAW ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya. Nabi melewati seorang lelaki yang sedang mencela saudaranya karena sifat malu. Kurang lebih ia mengatakan, ka'annahu yaqul adarra buka, bukan adarra bika, bukan adarra buka ya. Di situ apa tulisannya? Buka apa bika? Nah, yang sahih adarra bika. Ya. Jadi penulisan apa? Salah dalam penulisan ya. Karena ba di situ ba harful jar itu dengan bi. Adarra bika maknanya apa? Itu merugikanmu. Maknanya dia seakan-akan mengatakan al haya'u adarra bika. Rasa malu itu akan merugikanmu. Maka apa kata Nabi? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Kenapa Nabi perintahkan untuk dibiarkan? Karena rasa malu itu bagian daripada keimanan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin Abi Harmalah mengabarkan kepadaku. Dari Atha wa Sulaiman bin Yasar, di mana keduanya itu anak dari Yasar. Makanya Atha dan Sulaiman anak dari, yang keduanya anak dari Yasar. Wa Abi Salamah bin Abdurrahman, dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi Atha dan Sulaiman juga Abu Salamah ini ya, menyampaikan kepada siapa? Harmalah. Jadi ada 3 dari Atha, dari Sulaiman, Harmalah dari Atha, Harmalah dari Sulaiman, Harmalah dari Abu Salamah. Yang ketiganya mereka mengatakan, anna Aisyah taqalat, sungguhnya Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW muttadi'an fi baiti. Nabi suatu ketika sedang rebahan, tiduran di rumahku. Kashifan an fakhidhihi aw saqaihi. Ya. Dalam keadaan terbuka fahanya atau kedua betisnya.
Fasta'dana Abu Bakrin radhiyallahu an, maka Abu Bakar izin pengen masuk. Fa'adina lahu kadzalik. Ya. Maka Nabi pun mengizinkannya dalam kondisi seperti itu, masih terbuka apa? Pahanya. Fatahaddasa, mereka berbincang-bincang. Tsumma sta'dzana Umar radhiyallahu an fa'adina lahu kadzalik. Kemudian setelahnya Umar izin masuk juga, dan Nabi mengizinkannya masih dalam keadaan seperti itu. Tsumma tahaddasa, kemudian mereka ngobrol. Tsumma sta'dzana Utsman radhiyallahu an. Baru izin siapa? Minta izin masuk Utsman. Fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu. Maka Nabi SAW pun duduk dan memperbaiki pakaiannya, bajunya. Qala Muhammadun, Muhammad mengatakan, wala aqulu fi yaumin wahid. Ya. Dan aku tidak mengatakan bahwa kejadian itu, yaitu Muhammad bin Abi Marhalah itu, Abi Harmalah. Jadi Muhammad itu mengatakan, aku tidak mengatakan ini terjadi di dalam satu hari. Ya. Komentar dari Muhammad bin Abi Harmalah. Tapi tadi setelah masuk Utsman, fadakhala fatahaddatsa, kemudian Utsman pun masuk dan ngobrol dengan Nabi. Tentunya setelah Nabi tadi merapihkan apa? Pakaiannya. Falamma kharaja qala qultu. Maka tatkala Utsman itu keluar, ya, maka ia berkata, ya, dan aku bertanya, yaitu Aisyah, qultu, ya Rasulullah, dakhala Abu Bakrin falam tahisha walam tubalih. Abu Bakar masuk dan kamu, ya, tidak terperanjat, ya, maknanya dia tidak tergopoh-gopoh juga menyambutnya, maknanya itu nyantai, tetap nyantai. Tsumma dakhala Umar falam tahisha walam tubali. Begitu juga Umar, kamu masih dalam keadaan nyantai. Tsumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabaka. Lantas ketika Utsman yang masuk, engkau pun duduk. Tadi awalnya Nabi dalam keadaan apa? Muttaji'an itu apa? Berbaring. Saat Utsman yang masuk, engkau pun duduk, kemudian memperbaiki pakaianmu. Maka Nabi SAW mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Ya. Tidakkah seharusnya aku malu terhadap seorang yang malaikat saja malu kepadanya? Ya, malaikat malu kepada Utsman. Maka kalau malaikat saja malu, ya aku juga malu kalau masih dalam keadaan seperti ini di hadapan Utsman. Ya, makanya berdasarkan hadis ini kalangan Malikiyah dan selain mereka berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat. Akan tetapi mereka tidak memiliki hujjah dalam masalah ini, bahwa ia ragu apakah yang terbuka itu dua betis atau dua paha. Dalam hal ini tidak ada kepastian tentang bolehnya membuka paha. Ya, kalau ini bisa kita lihat di penjelasan hadis nomor 600 tentang keutamaan Utsman. Ya.
yang mana sebelumnya sudah kita bacakan di bulan yang sebelumnya ya tentang keutamaan Utsman. Nah, jadi pada intinya apa? Bahwa rasa malu itu bagian daripada keimanan. Nah, rasa malu dari berbuat maksiat dan dari berbuat yang menjatuhkan kewibawaan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan bab? Ya, doa-doa yang dibaca pada waktu pagi. Ya. Kurang jelas ya? Telanjang dada. Kenapa? Dia tidak termasuk aurat, akan tetapi mengurangi kewibawaan. Aurat yang mayoritas ulama sebutkan adalah dari pusar sampai lutut. Itu aurat. Ya, maka dada tidak termasuk aurat. Akan tetapi ya, menutup dari pundak sampai ke betis itu adalah suatu kewibawaan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ya, berikutnya doa yang dibaca pada waktu pagi. Imam Al-Bukhari mengatakan Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi SAW idza asbaha, Nabi SAW ketika berada di waktu pagi, beliau mengatakan, asbahna wa asbahal hamdu kulluhu lillah. Ya, kami memasuki waktu pagi dan ya, pujian di pagi ini seluruhnya milik Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita kembali atau kita dikumpulkan, nusyur. Wa idza amsa, dan apabila dia berada di sore hari seperti kita sekarang ini, maka kita baca apa? Amsayna wa amsal mulku lillah. Ayo kita baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdu kulluhu lillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihil masir. yakni kita memasuki atau kami memasuki waktu sore ya. Dan kerajaan ya, atau kekuasaan di sore ini adalah milik Allah. Juga pujian hanyalah juga pujian keseluruhannya adalah milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah, jadi disyariatkannya berzikir pada waktu pagi dan sore. Yang keduanya merupakan waktu paling mulia tentunya untuk berzikir. Nah, kemudian kehidupan seorang hamba hendaknya selalu berkaitan dengan manhaj Allah,
ya, dengan metode yang ditetapkan oleh Allah, ya. Allah menetapkan agar kita senantiasa berzikir di pagi dan petang, metode yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga faedahnya adalah Allah adalah yang maha diraja. Miliknya lah, ya, seluruh kerajaan dan kekuasaan. Jika setiap hamba meyakini bahwa semua kekuasaan itu milik Allah, niscaya ia akan mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah dan mencukupkan diri dengannya tanpa membutuhkan selain Allah. Yang benar-benar, ya, hanya membutuhkan apa yang, ya, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun pertanyaannya, boleh enggak kita butuh kepada manusia? Contohnya seorang suami butuh istri, ya. Boleh? Bagaimana standar bolehnya? Ya. Karena asalnya dia mencukupkan diri dengan Allah tanpa membutuhkan selain Allah. Berarti gimana? Kita nggak butuh minum, nggak butuh makan. Nah, ini namanya kebutuhan tabiat. Kebutuhan tabiat, boleh kita butuh sesuatu atau seseorang yang Allah mampukan memberikan manfaat untuk kita, ya, yang Allah tetapkan ada manfaatnya untuk kita, ya. Boleh kita butuhkan kalau memang Allah tetapkan, ya, sesuatu yang kita butuhkan itu ada manfaatnya untuk kita. Berarti sebenarnya kita butuhnya siapa? Manfaat dari Allah, karena Allah yang menetapkan manfaat itu untuk kita. Air ini, siapa yang menetapkan air ini bermanfaat untuk tubuh kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diganti air buat bensin kan nggak bisa, kan nggak dibutuhkan. Allah tidak tetapkan air ini dibutuhkan oleh motor. Coba kalau seandainya bisa tuh, motor itu pakai air aja, wih, masya Allah, nikmat kita, ya, nggak pusing-pusing kenaikan BBM. Ya. Istri, kita butuh istri, ya kan? Ya, antum butuh satu, ada yang butuh lebih, gitu ya. Nah. Wah, ini pada nggak berani senyum ini. Udah pengawalan kayaknya ini. Ketahuan di kamera, siapa? Abi tadi senyum ya pas Ustadz nyinggung gitu. Dipantau. Nah, jadi boleh membutuhkan makhluk hanya sebatas yang Allah mampukan memberikan manfaat kepada kita, atau sebatas yang Allah mampukan dia memberikan manfaat kepada kita. Pada intinya adalah yang memampukan itu ada manfaatnya untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asalnya kita hanya butuh kepada Allah. Ya. Kita tidak butuh siapapun. Kita tidak butuh apapun kecuali kebutuhan kita hanya kepada Allah, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain itu karena Allah tetapkan ada manfaatnya untuk kita. Nah, malah ada yang wajib, ya. Kita butuh, contohnya apa? Istri. Bagi yang lajang, kalau sampai dia apa?
dikhawatirkan terjatuh kepada perzinahan, wajib nggak dia punya istri? Wajib, berarti dia sangat butuh itu istrinya. Ada yang sampai level kebutuhannya itu kewajib. Nah, ada pertanyaan? Ya. Apa boleh sambil beraktivitas sudah kalau misalkan kalau misalnya sambil tiduran jalan kaki ketika belum selesai kan kita pause tuh, apa boleh nanti dilanjut apa diulang dari awal lagi? Pause gitu ya, di pause dulu gitu ya. Yang pertama ya, boleh dalam kondisi bagaimanapun kecuali dalam kondisi yang tidak layak. Contohnya afwan nih, lagi BAK atau BAB. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nah, wa ala junubikum. Dan ingatlah ya, oleh kalian Allah, ingatlah Allah oleh kalian ya, di waktu berdiri, di waktu duduk, dan ya, di waktu kalian berbaring. Maknanya berzikirlah dalam kondisi bagaimanapun, silahkan berzikir. Nah, walaupun sebagian ulama menyebutkan tafsir daripada ayat ini adalah tentang sholat. Kalau kita tidak mampu berdiri, asalnya berdiri, tidak mampu berdiri, sholat duduk, nggak mampu duduk, sholat berbaring. Menunjukkan, namun faedah yang lain menunjukkan bahwa berzikir mengingat Allah kapanpun boleh. Nah, boleh nggak di pause? Boleh, selama itu masih waktu sore. Nah, tiba-tiba lagi zikir pagi petang, mules, kan? Stop dulu, ya, tunaikan dulu hajatnya. Habis selesai, lanjutkan. Nah, Allah Ta'ala, karena dia tidak seperti ya sholat yang diawali takbir, diakhiri salam, tidak boleh di celah-celahnya ada ya berbicara, tidak boleh dan yang lain. Enggak, beda. Kalau zikir silahkan. Setelah itu antum mungkin pas lagi diajak sama teman antum ngobrol, boleh setelah-setelahnya ngobrol. Tapi tentunya lebih afdal, lebih utama antum fokus khusyuk. Kalau sambil berkegiatan kan kurang khusyuknya, ya kan? Iya, kalau bisa sambil khusyuk naik motor. Khusyuk itu bagaimana? Ya, sambil berusaha memahami apa yang kita ucapkan. Itu yang disebut dengan khusyuk, berusaha memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Waktunya Ustaz, zikir pagi kan sampai duha. Nah, zikir petang bolehkah setelah maghrib? iya. Kalau masa di situ masa sore maka tidak sampai maghrib. Kalau sudah masuk terbenam matahari itu sudah masuk malam. Ya, sudah masuk malam. Ya. Jadi para ulama sebutkan bahwa untuk zikir pagi itu
ya, maka dia masih disebut pagi dari ya, terbit ya, fajar yang paling ini ya, paling kuat ya, karena ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat tentang pagi ini, zikir pagi. Ada yang mengatakan dari terbit fajar sampai matahari terbit, sampai matahari terbit. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim ya, dan ya, ulama-ulama yang lain. Pendapat yang kedua, mulai dari terbit fajar sampai zawal. Sampai zawal itu sampai masuk waktu zuhur. Ya. Ini seperti pendapat Lajnah Daimah, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Ada bahkan yang menyebutkan dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Mana ya hingga matahari tenggelam? Berarti sampai sore kalau bahasa kita sekarang. Ini pendapat daripada Ibnul Jazari, juga Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, yang paling kuat yang ana yakini itu dari terbit fajar sampai zawal, sampai waktu zuhur. Ya. Karena ketika kita mengatakan pagi, nah orang Arab bilangnya pagi itu gimana? Kembalikan ke bahasa Arab, karena bahasa Arabnya pagi. Kalau kita kalau udah zawal udah siang. Tapi karena kita ini berbicara ya bahasa Arab, jadi udah bahasa Arab ya. Mereka itu sampai zuhur. Maka sore, nah itu yang kedua, sore mulai dari waktu zawal. Ya, kalau untuk sorenya, ya, dimulai dari waktu zawal. Ya, ini mulai dari waktu zuhur sampai matahari terbenam. Ini tadi juga yang pendapat Lajnah Daimah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya. Pendapat yang kedua dari mulai asar hingga maghrib, ini sore. Ya. Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ada yang mengatakan mulai dari zawal, dari waktu zuhur sampai pertengahan malam. Nah, itu masuk waktu sore. Al-Imam Asy-Syuyuti. Nah, pendapat yang keempat, dari waktu matahari tenggelam sampai waktu subuh. Jadi itu sore. Tadi mereka berpendapat pagi itu dari ya, intinya siang itu pagi semua. Malam itu sore semua. Tapi pendapat yang terkuat adalah dari waktu ya zawal ya sampai apa? Tenggelam matahari. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mengatakan dia mulai dari tenggelamnya matahari sampai batas akhir sholat isya. Ya, ini sampai tengah malam.
dia baru disebut petang. Ya. Jadi antum yang mana? Ya. Ala kulli hal sudah yakini kalau antum kelewat, ya, kelupaan di sore, udah sampai malam juga baca aja. Kelupaan contohnya zikir paginya sampai udah sholat zuhur, wah tadi belum zikir pagi, udah zikir aja. Ya, karena dia luas permasalahan itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Bab atau bagian yang berikutnya, bab yang berikutnya mendoakan orang lain. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Innal karim ibnal karim ibnil karim ibnil karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilir Rahman. Ya, sesungguhnya orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia adalah Yusuf, anak dari Yakub, anak dari Ishak, anak dari Ibrahim. Masya Allah nih, berjejer Nabi semua nih. Sampai ya buyutnya ya, kakeknya bapak itu buyut ya. Ya, kakeknya kan, kakeknya Yusuf siapa? Ishak. Nah Ibrahim siapanya? Buyutnya kan. Ya. Kakeknya bapaknya, kakeknya Yakub. Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman tabaraka wa taala. Qala Rasulullah SAW, kemudian Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW atau Rasulullah SAW bersabda, "Lau labistu fis sijni ma labitha Yusuf." Sekiranya aku tinggal di penjara seperti halnya Yusuf, thumma ja'ani ad-da'i la ajabtu. Kemudian datang kepadaku orang yang memanggil, niscaya akan aku jawab, aku penuhi. Id ja'ahu ar-rasulu faqala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Saat ya datang kepada Yusuf ya, utusan atau ar-rasul di situ adalah seorang utusan. Lantas dia berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangannya. Kemudian warahmatullahi ala Lut, semoga rahmat Allah atas Nabi Lut, in kana la ya'wi ila ruknin syadid, ketika beliau hendak bersandar pada tiang yang kokoh, ketika beliau mengucapkan idh qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, kalau sekiranya aku memiliki kekuatan melawan kalian atau aku dapat bersandar kepada tiang yang kuat. Fama ba'atsallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumih, maka Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelahnya melainkan ia dalam keadaan cukup kuat dari membutuhkan kaumnya. Qala Muhammad as-sarwatu al-kasratu wal mana'ah. Muhammad mengatakan, yaitu Muhammad bin ya
salam. Ya, as-sarwah adalah ya, al-kasratu wal mana'ah. Ya, itu banyak, al-kasrah. Nah, dan kenikmatan wal mana'ah. Jadi di sini Nabi SAW mendoakan nabi-nabi sebelumnya. Pujian kepada Yusuf alaihissalam karena kesabaran dan keteguhannya yang luar biasa, yang mana beliau tidak segera keluar sebelum mengajukan sikap berlepas diri. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam gak mau keluar dari penjara sampai tahu dulu gimana kabar perempuan-perempuan yang dulu sampai motong tangan mereka. Jangan-jangan kalau saya keluar mereka masih ngincer saya. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam apa? Menyatakan sikap berlepas diri daripada wanita-wanita itu. Kalau enggak lebih baik saya di penjara aja terus-terusan. Makanya Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan apa yang mereka serukan kepadaku. Ini kalau di zaman sekarang, laki zaman sekarang berebut perempuan begitu, waduh, lomsan berat. Kita nggak tahu kuat nggak kita tuh. Dalam kondisi nggak ada yang tahu. Ya. Begitu juga, ya, terhadap Nabi Lut alaihissalam. Dan dalam riwayat ini tidak ada sindiran Nabi SAW terhadap Nabi Lut dengan ucapan beliau semoga rahmat Allah atas Nabi Lut ketika beliau hendak bersandar pada tiang yang kuat. Akan tetapi ketika ia sedang bingung akan keadaan tamu-tamunya dan ia merasa dirinya lemah, maka ia pun mengucapkan hal itu. Namun ia tidak berada dalam keadaan lalai meskipun hanya sekejap, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dan lebih kuasa, dan bahwa Dia pasti akan melindunginya dari segala sisi. Siapakah sandaran yang lebih kuat dan lebih kokoh dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya tidak ada. Ya, sandaran yang lebih kuat, ya, yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Lut, maka Allah selalu mengutus seorang nabi dalam keadaan memiliki kekuatan dan memiliki banyak kaum sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada para nabi yang datang setelah Nabi Lut alaihissalam. Karena di masa Nabi Lut yang datang yang mengikuti hanya sedikit, bahkan istrinya pun gak ikut. Nah, ini semua adalah bentuk doa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Maka kita pun seperti itu, doakan. Nah, ada pertanyaan? Berapa menit lagi maghrib? Nah, doa yang ikhlas. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik bin Al-Harith mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, kana ar-Rabi'u ya'ti Alqamata yaumal Jum'ah. Jadi ar-Rabi' itu mengunjungi Alqamah pada hari Jumat. Fa idza lam akun thammata arsalu ilayya. Ya. Jadi pada saat itu aku tidak ada di sana, maka mereka pun mengirim utusan kepadaku. Faja'a marratan walastu thammah. Suatu ketika ia datang dan aku enggak berada di sana. Falakiyani Alqamatu wa qala li, maka Alqamah pun menemuiku dan berkata, alam tara ma jaa bihi ar-Rabi', tidakkah kau melihat atau tidakkah kau mengetahui apa yang dibawa oleh Ar-Rabi'? Qala alam tara aktsara ma yad'un nas wa ma aqalla ijabatuhum.
tidakkah ya engkau mengetahui ya. Nah ini alam taro majabiru alam taro aktsara ma yad'un nas, tidakkah engkau mengetahui ya, alangkah banyaknya manusia berdoa dan alangkah sedikitnya yang dikabulkan. Wa ama aqalla ijabatuhum. Wa dzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala, itu terjadi, yang demikian itu terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa an-nakhilata minad du'a, tidak menerima kecuali doa yang dipanjatkan dengan ikhlas. Qultu awalaysa qad qala dzalika Abdullah, maka ya Abdurrahman bin Yazid dia pun mengatakan, bukankah itu sudah disampaikan juga oleh Abdullah ya. Maka ia berkata, wa ma qala, apa yang dikatakan oleh Abdullah? Qala Abdullah ya. Abdullah mengatakan, la yasma'ullahu min musmi', Allah tidak mendengarkan doa orang yang memperdengarkan doanya, yaitu apa? Sum'ah. Sum'ah itu seperti apa? Riya. Allah tidak akan memperdengarkan doa orang yang sum'ah, pengen dipuji karena dia berdoa banyak, dia pengen dipuji karena doanya banyak yang diijabah, dia cerita-cerita doanya banyak diijabah, mengesankan kalau dia itu adalah wali gitu ya. Nah, itu mau didoain enggak? Mau ana doain nih gitu, contohnya wali. Makanya ingat banget ketika ya berada di Minhajus Sunnah itu minta doa sama Ustadz Yazid rahimahullah. Doakan Ustadz, doakan ana Ustadz. Apa kata beliau? Ente doa sama Allah langsung. Ya, subhanallah. Jadi menjaga diri kita agar kita tidak dikultuskan, agar kita tidak dianggap oleh orang yang ya doanya mustajab. Mana rekomendasi doa kita mustajab? Kenapa orang minta doa sama kita? Kenapa enggak orang itu berdoa langsung kepada Allah? Mana yang lebih mustajab? Orang itu berdoa langsung kepada Allah dalam keadaan dia ikhlas, hah? Langsung, atau kepada orang lain yang kita anggap soleh ternyata belum tentu soleh. Nah, antum minta Anda doakan, antum yakin kalau anak ini benar-benar soleh, dalam kesendirian tahu, Allah musta'an, banyak dosa kita kan ya. Kalau Nabi SAW, naam, para sahabat minta doa kepada Nabi SAW. Sesama sahabat kan enggak terjadi ya, kecuali pada saat ya genting, ketika para sahabat di masa Umar minta agar Al-Abbas meminta doa turun hujan, atau karena Nabi SAW ceritakan bahwa dia itu adalah seorang yang makbul doanya seperti Uwais Al-Qarni, maka Umar pun minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Wala mura'in, juga Allah tidak menerima doa orang yang riya. Wala la'ibin, juga tidak menerima doa orang yang bermain-main. Maknanya cuma main-main, minta doanya cuma main-main ya. Illa da'in da'a yasbutu min qalbih, kecuali seorang yang berdoa yang doanya itu mantap dari hatinya. Masya Allah ya. Qala fadzakara Alqamah qala na'am, maka Alqamah pun menyebutkan iya. Nah, dia menjawab iya. Maknanya apa? Iya benar apa yang dikatakan seperti itu perkataan dari Abdullah.
Nah, jadi doa-doa yang dipanjatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Maka hendaklah seseorang ketika dia berdoa menjauhkan dirinya dari apa? Riya, sum'ah. Juga dia jangan sampai bermain-main. Jangan sampai lalai dari doanya, dia khusyuk. Nah, ada pertanyaan? Hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Nah, kita nggak bisa maksa Allah, maka jangan doanya itu, mintanya itu kayak maksa. Ya. Terkadang ada orang mintanya itu insyi'ta ya Allah, jika kau berkehendak ya Allah. Makanya Nabi SAW ini hadis yang Al-Imam Bukhari mengatakan, Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum, jika seorang di antara kalian berdoa, fala yaqul in syi'ta, janganlah dia mengatakan jika kau berkehendak ya Allah. Ya, atau bahasa kita apa? Jika kau ingin ya Allah, kabulkan doaku. Kesannya kayak apa? Kayak enggak serius. Ya, kalau ada antum atasan terus ada bawahan, ya, minta sesuatu, ya kalau bapak mau ngasih ya silahkan, kalau enggak ya enggak juga, enggak apa-apa gitu. Kan enggak ini kan, apa namanya, enggak nunjukin butuh gitu. Ya kalau saya mau promosiin jabatannya, alhamdulillah kata dia gitu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sama manusia sih iya enggak apa-apa, boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi orang yang ketika mendengar seperti itu, orang ini enggak butuh, biarin. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Kalau sama manusia boleh kita ngucapin seperti itu. Tapi kepada Allah boleh enggak kita mengucapkan seperti itu? Ya Allah, kalau kau mau ya ijabah doaku, kalau enggak ya udah enggak apa-apa gitu. Insyi'ta itu maknanya seperti itu maksudnya. Jika kau berkehendak. Makanya Nabi mengatakan wal ya'zimil mas'alah, hendaklah dia ya bersungguh-sungguh dalam meminta. Wal yu'azzimir raghbah, hendaklah dia membesarkan harapan. Fa innallaha la ya'zumu alaihi syai'un a'tahu, karena ya sungguhnya Allah tidak menganggap besar terhadap sesuatu yang ia berikan. Semua yang dia berikan kepada kita itu kecil semua. Kita yang harus menganggapnya itu besar. Nah, orang yang berdoa hendaknya bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doanya, senantiasa mempunyai harapan bahwa doanya akan dikabulkan. Jangan sampai ia berputus asa dari rahmat Allah. Kayaknya nggak doain deh ini. Udah sering minta biar bisa punya istri lagi. Antum belum serius, harapannya masih bisa nggak ya? Saya kayaknya nggak bisa deh. Ini kayaknya saya nggak mampu deh. Boleh ya azim? Ini solusinya sih. Minta doa dan apa? Besarkan harapan. Ya.
Karena sesungguhnya seseorang itu sedang memohon kepada Allah, Rabb yang maha mulia lagi maha mengabulkan doa. Jadi jangan dia berputus asa. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu yang dimohon dan bebas dari paksaan dan tekanan. Allah nggak butuh. Apa yang kita minta itu bukan karena Allah beri, ya, maknanya apa? Apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang juga dibutuhkan oleh Allah. Beda kalau manusia, ya. Manusia ini kalau kita minta duitnya, dia juga sebenarnya butuh duit, gitu kan? Mau pinjem 100 ya, wah, ana juga sebenarnya 100 butuh buat pulang nih, gitu. Ya, manusia juga butuh duit. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita minta apapun yang kita inginkan, Allah tidak butuh yang kita minta itu. Ya. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala terbebas dari paksaan dan tekanan. Bagaimana mungkin ada yang bisa memaksa Allah, menekan Allah? Jadi nggak perlu menggantungkan pengabulan doa pada kehendak Allah dengan mengucapkan, ya Allah, jika engkau menghendaki maka berilah aku. Dan tidak boleh. Maka Imam Nawawi rahimahullah memahami bahwa larangan dalam sabda beliau, janganlah mengucapkan jika engkau menghendaki, menunjukkan karohah tanzih, dan pendapat ini lebih utama. Nah, ya, yang mananya haram. Wallahu ta'ala alam. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ahadukum falyu'azzim fid du'a. Jika seseorang berdoa, hendaklah dia apa? Bersungguh-sungguh, membesarkan doanya. Falyu'azzim, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wala yakul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah la mustakriha lahu. Janganlah dia mengatakan, ya Allah, jika engkau menghendaki maka berilah aku, sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Ya, penjelasannya hadis sebelumnya. Ya, jadi Imam Nawawi ini menyebutkan, ya, bahwa mengucapkan seperti itu tadi karohah tanzih, ya, afwan, ya. Karohah tanzih karohah itu ada dua, karohah tanzih dan karohah tahrim. Karohah apa? Tanzih dan karohah tahrim. Karohah tahrim berarti dia haram. Karohah tanzih dia adalah makruh yang biasa kita pahami. Ya. Jika dikerjakan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan, ya, dia berpahala. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ini pendapat dari Imam An-Nawawi bahwa ini tidak sampai ke level haram, hanya karohah tanzih. Namun sebahagian ulama, dan itu yang lebih juga saya dominan kepadanya, ini haram mengatakan seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, ada pertanyaan? Ya, kita insya Allah nanti lanjutkan setelah salat maghrib dan setelah makan malam. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Nah, pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah.
Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fulaih mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Abu Naim atau Abu Nuaim, dan dia adalah Wahab Abu Nuaim. Ia berkata, ra'aitu ibna Umar wa ibna Zubair yad'uwani. Aku pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Zubair berdoa, yadirani birrahataini alal wajhi. Keduanya mengusapkan dua telapak tangan ke wajah. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Aisyah radhiyallahu anha, za'ama annahu sami'ahu minha, di mana ia mengira bahwa ia mendengarnya dari Aisyah. Yani Ikrimah mengira bahwa ia mendengarnya dari Aisyah, annaha ra'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, sedang berdoa, rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya, yaqul, dan Nabi mengatakan, innama ana basyarun fala tu'aqibni, sungguhnya aku adalah manusia biasa, maka janganlah engkau ya Allah menghukumku atas kelalaianku. Ayyuma rajulin minal mu'minina adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi, siapa saja dari orang beriman yang aku sakiti atau aku hina, maka janganlah engkau ya Allah hukum aku karenanya. Jadi dua hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa, dan tentunya itu ya benar adanya. Hal ini untuk menunjukkan kerendahan yang sempurna dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa hambanya yang membutuhkan rahmat dan karunia-Nya dikabulkan. Jadi mengangkat kedua tangan sebagai bentuk apa? Perendahan diri. Merendahkan diri kita sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan, dianjurkan kalau berdoa itu ngangkat kedua tangan. Tapi boleh nggak berdoa nggak ngangkat kedua tangan? Boleh. Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja selalu apa? Bersungguh-sungguh. Dan ya, senantiasa ya, memohon dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja seperti itu, seharusnya kita ya harus bisa meniru Nabi SAW. Ya, doa yang sungguh-sungguh itu sebenarnya karena pengetahuan tentang Allah yang lebih luas, lebih dalam, sehingga rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Kalau kita introspeksi diri kita, kenapa susah berdoa dengan sungguh-sungguh, berarti kurang rasa takut kita kepada Allah. Kenapa bisa kurang rasa takut kita kepada Allah? Karena kurang tahunya kita tentang Allah. Kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha dahsyatnya azabnya. Ya. Kalau ada orang yang dia setiap ketemu siapapun, contohnya ya yang biasa ditakuti orang kalau naik motor malam-malam sendirian apa? Begal ya. Begal. Coba kenapa sampai setakut itu? Karena dia khawatir ditebas. Ya, kadang sampai berdiri bulu kuduknya.
Ya, sampai fokus dia bawa motornya, dia nggak bakalan nyantai-nyantai tuh kalau dia udah tahu dia jalan ini sendirian. Mungkin nggak dia nyantai-nyantai tuh? Ya, nggak berani dia. Padahal siksaan Allah, azab Allah jauh lebih dahsyat, lebih pedih daripada si begal itu tadi. Nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kalau kita ingin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, coba bayangkan siksaan yang paling sadis yang pernah kita ingat, yang pernah kita lihat, dan sangat membuat kita takut. Ya. Nah, siksaan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari mengabarkan Ali, ya, mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zinad mengabarkan kepada kami dari Al-A'raj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qadimat Tufail bin Amr ad-Dausi. Jadi Tufail bin Amr ad-Dausi mendatangi Rasulullah SAW. Dan Tufail mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad asad wa abad. Sungguhnya kaum Daus mereka telah melawan dan telah berpaling. Fad'ullaha 'alaiha, maka ya, doakanlah keburukan untuk mereka, berdoalah kepada Allah untuk keburukan mereka. Fastaqbala Rasulullah SAW al-qiblah, maka Nabi SAW pun menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Fadhanna an-nasu annahu yad'u alaihim, maka manusia mengira bahwa Nabi SAW akan mendoakan keburukan kepada kaum Daus, dari Bani Daus. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Daus dan bawalah kepada mereka hidayah. Ternyata Rasulullah doakan apa? Hidayah, bukan keburukan. Jadi penjelasan tentang kalau berdoa itu menghadap kiblat dan ya, mengangkat kedua tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adakah rahmat yang lebih besar dari petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya menuju Islam? Maka nikmat yang paling besar itu apa? Kita sebagai muslim, ya, keislaman kita itu nikmat yang sangat besar bagi kita. Tapi banyak orang yang ya tidak sadar ketika dia tidak disempitkan rezekinya. Nggak masalah, yang penting saya muslim. Dibuat sakit, nggak masalah, yang penting saya muslim. Ya, ada masalah-masalah yang nggak masalah, yang penting muslim, dalam keadaan muslim. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mendoakan suku Daus untuk mendapatkan apa? Hidayah Islam, karena ini nikmat yang paling besar. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik,
Ia berkata, "Ya Rasulullah, kuhital matar." Jadi beliau mengatakan, ya, kuhital matar. Dari Anas, ini kuhitul mataru aman. Jadi Anas sempat menceritakan bahwa hujan itu tidak turun selama 1 tahun. Faqama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Maka kaum muslimin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, dan ya, mereka berkata, kuhital matar, hujan tidak turun selama 1 tahun, wa ajdabatil ardu, tanah kering gersang, wa halakal malu, harta binasa, yakni ternaknya pada mati karena enggak dapat apa? Enggak dapat rumput, enggak dapat makanan. Farafa'a yadayhi, maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Wa ma yura fis sama'i min sahabatin, lalu ya, pada saat itu tidak ada awan di langit. Saat Nabi mengangkat kedua tangannya, pamadda yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi yastasqillah. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Ini menunjukkan begini, ngangkat tangannya sampai kelihatan. Makanya bukan gini kita dulu, kita angkat sampai ada kelihatan ketiaknya. Ya. Fama sallainal jumu'ata hatta ahamma syabbal qaribad dari ruju'u ila ahli. Ya. Kemudian apa? Nabi SAW ketika mengangkat kedua tangannya itu berdoa, mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ya putih ketiaknya beliau, dan beliau meminta hujan kepada Allah. Dan belum selesai Jumatnya, ya, hingga pemuda yang rumahnya dekat ingin kembali kepada keluarganya. Jadi kenapa? Gara-gara apa? Ya, udah mulai terasa mau buru-buru untuk apa? Pulang, karena udah mulai mau datang hujan. Ya. Falamma kanatil jumu'atul lati taliha, maka pada Jumat yang berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, tahaddamatil buyut wahtabasar rukban. Ya, Jumat berikutnya maka mereka meminta lagi, ya Rasulullah, ya, jadi rumah-rumah telah hancur, para penunggang onta atau pengendara musafir telah tertahan. Fatabassama li sur'ati malali bni Adam, maka Nabi pun tersenyum karena cepatnya anak Adam itu apa? Jenuh. Ya, karena sebelumnya apa? Minta hujan, dikasih hujan sepekan. Ya. Bahkan saat masih sholat Jumat aja, orang yang paling dekat rumahnya aja pengen pulang langsung. Kenapa? Karena udah hujan. Ya. Tapi Jumat yang akan datang, malah mereka mengatakan, ya Rasulullah, hujannya malah bikin rumah rusak. Oke, kalau musim hujan gimana coba? Bocor-bocor, kan? Daripada rusak rumah. Ya. Orang-orang yang mau melanjutkan perjalanan akhirnya neduh dulu, ya, singgah dulu, nggak lanjut perjalanan, takut mereka, ya, kehujanan gitu masuk angin. Ya, maka Nabi pun tersenyum karena apa? Anak Adam ini bosenan gitu, atau mudah jenuh,
Awalnya dikasih, minta contohnya apa? Mau makan bebek, dikasih bebek, bosan bebek. Padahal dulu minta bebek. Nah, maka setelah itu Nabi ya, mengangkat kedua tangannya. Wa qala biyadihi Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan jadi petaka untuk kami. Fatakasyatat anil Madinah, maka terbukalah awan dari Madinah. Maknanya awannya akhirnya nyebar ya, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah. Nah, jadi kalau saat Jumat boleh nggak berbicara dengan ya imam saat Jumat? Imamnya sedang berkhutbah, boleh nggak kita ajak bicara imamnya? Boleh. Kan di sini sahabatnya ngajak bicara. Saat Nabi khutbah Jumat, tapi ngajak bicara teman kita boleh nggak? Nggak boleh. Satu orang bisa mewakili urusan satu jamaah. Ya, di sini sebahagian ya sahabat yang punya nama itu nggak langsung melakukan karena mereka menjaga adab terhadap Nabi SAW. Ya. Jadi nggak mau memulai meminta kepada Nabi SAW. Jadi ada jamaah yang lain. Padahal sebenarnya semua juga merasakan 1 tahun, udah setahun, tapi mereka sabar aja. Kemudian ini juga dalil bolehnya meminta doa orang soleh dan doa orang-orang yang ya diharapkan akan diterima, doa orang-orang yang mustajab. Ya, tapi sekali lagi seperti tadi yang kita katakan, kalau di zaman sekarang apa yang bisa menjamin kita kalau dia benar-benar soleh, kalau doanya itu benar-benar mustajab? Ya. Tapi kalau ibu kita, iya mustajab doanya untuk kita. Minta sama mak, doain mak, itu mending minta doa sama mak kita. Ya. Kemudian boleh memasukkan doa istisqa dalam khutbah Jumat dan boleh berdoa di atas mimbar. Ya. Dan boleh juga di situ ya, kita berdoa saat berkhutbah Jumat, kita berdoa semoga Allah turunkan hujan. Kemudian adanya salah satu tanda kenabian, yakni dikabulkannya doa Nabi SAW secara langsung, belum selesai Jumatan udah langsung turun hujan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan As-Salt mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Aisyah radhiyallahu anha annahu sami'ahu minha, bahwa ya Ikrimah mendengar darinya, dari Aisyah, annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul, bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil berdoa ya, dan mengatakan, ya Allah, Allahumma innama ana basyarun fala tu'aqibni, ya sungguhnya aku hanya manusia biasa, janganlah engkau menghukumku. Ayyuma rajulin minal mu'mini adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi, ya maka siapa saja orang-orang yang beriman yang aku sakiti atau aku hina, maka janganlah engkau hukum aku karenanya. Penjelasan yang tadi juga sudah kita sebutkan. Beda periwayatan, ada sebahagian perbedaan di lafaznya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hajjat As-Sawwaf mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, anna Tufail bin Amr qala lin Nabi SAW, bahwa Tufail bin Amr Ad-Dawsi berkata kepada Nabi SAW, hal laka fi hisnin wa mana'ah hisni Daus, ya apakah engkau mempunyai bagian dari benteng dan perlindungan benteng Daus? Maka qala fa aba Rasulullah SAW, yakni Jabir mengatakan, maka Rasulullah SAW enggan, ya
lima dakhirallahu lil ansar, ya, karena apa yang telah Allah simpan untuk orang-orang Ansar. Fahajarat Tufail, maka Tufail, ya, wahajara ma'ahu rajulun min qaumi, dan seseorang dari kaumnya pergi berhijrah. Famaridar rajul fadajira ay kalimatun, ya, syabihatun biha, maka orang itu tadi sakit, ya, orang itu apa? Sakit, lalu gelisah, ya, atau yang semisalnya. Fahaba ila qarnin, maka orang itu, ya, merangkak menuju tempat anak panah, ya. Kemudian fa'akhadha mishqasan faqata'a wadajaihi famata. Dia merangkak tadi menuju anak panah, lalu mengambil anak panah yang lebar, lantas ia memotong pembuluh lehernya karena dia sakit enggak sabar. Kemudian dia pun mati. Fara'ahu Tufailu fil manami qala, kemudian Tufail melihatnya di dalam mimpi. Kemudian ia bertanya kepadanya, ma fu'ila bika, apa yang terjadi denganmu, ya. Maka dia pun mengatakan, qala ghufira li bihijrati ila nabi sallallahu, aku diampuni karena hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma sya'nu yadaik, kemudian di dalam mimpi itu dia juga bertanya, apa yang terjadi pada tanganmu, ya. Maka ia menjawab, ya, inna la nuslihu minka ma afsadta min yadaika, maka kami tidak memperbaiki apa yang telah engkau rusak dari kedua tanganmu. Dikatakan, ya, kepadanya, kila lahu. Qala faqassahat Tufailu ala Nabi SAW, maka Tufail bin Amr ad-Dawsi pun menceritakan tadi mimpinya ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Allahumma waliyadaihi faghfir wa rafa'a yadaihi, ya Allah ampunilah ia atas kedua tangannya, sambil Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Ya, di sini Nabi berdoa juga dengan mengangkat kedua tangan. Jadi ada kaidah agung di dalam hadis ini yang selalu dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang mati bunuh diri atau melakukan kemaksiatan dan selainnya, ya, mati sebelum bertaubat. Dia mati bunuh diri, dia kan udah bertobat nggak dia dari bunuh diri? Orang bunuh diri nggak sempat taubat, ya. Maka dia tidak dianggap kafir, ya, dan tidak dipastikan masuk neraka. Bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis ini, ya. Makanya orang yang seperti itu berada di atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah azab pelaku dosa besar. Ini kaidah yang penting, ya. Makanya kalau saya tanya, kalau seorang pezina mati belum bertaubat, apakah dia langsung masuk neraka? Hah? Iya, belum tentu. Di bawah kehendak Allah. Ya. Kemudian, ya, faedah yang kedua, penetapan adanya hukuman atau siksaan bagi sebagian orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang disebutkan dalam hadis ini disiksa karena memotong urang lehernya sendiri, ya. Ini merupakan bantahan bagi kelompok Murji'ah yang mereka berpendapat bahwa kemaksiatan tidak membahayakan seseorang. Orang-orang Murji'ah kebalikannya, ya. Orang-orang Murji'ah mengatakan kalau dia orang Muslim, mau dia bermaksiat apapun tuh nggak ada ngefek,
imannya tetap sempurna kata mereka. Kebalikannya orang Khawarij gimana? Ya, dosanya, dosa besarnya udah kafir, nggak ada ampunan ente. Nah ini. Nah. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Suhaib mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata, kana Rasulullah SAW yata'awwadhu. Nabi SAW ya meminta perlindungan kepada Allah. Da Isya ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, sifat malas. Wa a'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu dari rasa takut. Makanya seorang mukmin harus pemberani. Wa a'udzubika minal haram, aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Wa a'udzubika minal bukhul, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir, pelit. Jadi Nabi SAW memohon perlindungan dari sifat pengecut dan bakhil, karena keduanya bisa menyebabkan kekurangan dalam menjalankan kewajiban, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada video kemarin saya lihat, kayaknya Ustadz Abu Ustadz Farhan Abu Furaihan ya, lagi naik apa tuh? Yang terbang itu betul. Hah? Apa bahasanya? Apa? Enggak, yang ada ininya itu terjun payung. Iya, terjun payung, para layang gitu ya. Dan beliau menjelaskan seorang mukmin itu harus ya berani, harus ya melatih dirinya untuk berani. Nah itu, jadi jangan kita penakut. Ya, kita harus ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak orang mati itu enggak bisa hidup lagi? Yakin kan? Yakin enggak? Nah, tidur di samping mayat gimana malam-malam lah. Banyak mayat situ. Antum tidur di situ. Berani enggak? Nah, kan enggak bakalan hidup kan? Yakin enggak antum? Makanya penjaga mayat itu karena dia udah yakin dia enggak bakalan hidup lagi tuh mayat. Makanya dia berani di situ, main HP di situ. Nah, begitu ibadah keberanian itu dibutuhkan untuk jihad, menolong orang yang terzolimi. Dalam hadis ini terdapat dalil disunnahkannya berdoa dan berlindung dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Malas ini bahaya ya, malas ini bahaya. Nggak ada obatnya. Obatnya cuma maksain diri. Nah, ini terakhir ya, hadis terakhir. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ya, Khalifah bin Khayyat mengabarkan kepada kami, ia berkata, Katsir bin Hisham mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Al-Asam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku ada pada persangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ya, jadi ini anjuran berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Penetapan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah bagi yang khusus diberikan kepada ya kaum mukminin. Jadi Allah bersama orang-orang yang beriman. Apakah yang dimaksud kebersamaan di situ apa? Bahwa zat Allah bersama orang itu? Ya, bukan ya. Jadi apa? Ilmunya Allah, ya, pertolongannya Allah, ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia aja sama, wah jangan takut ente, kita semua bersama antum, ya. Apakah kalau antum ke kamar mandi kita ngikut? Hah? Enggak kan? Berarti apa? Kita semua bakalan bantu antum, kita semua bakalan nolong antum. Kalau antum ada masalah apapun itu, kita semua bareng sama antum, kita akan dukung. Itu maknanya apa? Ya, kalau kita mengatakan ana bersama antum, semua orang yang ada di sini bersama antum. Bukan berarti kalau dia ke toilet kita ikut. Ya, bukan. Maka ketika dikatakan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman, bersama yang dimaksud di situ apa? Pertolongannya. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Senantiasa akan menjaga orang-orang yang
beriman. Bukan berarti bersama yang dimaksud di situ apa? Bersama kayak Syekh Siti Jenar yakini gitu kan. Ya apa? Iya, wahdatul wujud. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.